Hujan baru saja reda, menyisakan kesegaran di setiap helai daun tanaman kopi yang rimbun. Udara di kebun Pak Samin masih terasa lembab, bercampur aroma tanah yang baru digemburkan. Randy duduk di sisi Pak Samin, matanya fokus mengikuti gerakan tangan tua yang sedang memegang pulpen. Keduanya berbagi satu buku catatan yang sudah cukup tebal. Lembarannya sedikit kusam akibat sering terpapar sinar matahari dan embun pagi. "Lihat ini, Randy," ujar Pak Samin sambil menunjuk pada salah satu kolom catatan. "Pada bulan Januari kemarin, kita beri pupuk kandang sebanyak 3 ember perbedengan, dan hasilnya tanaman tumbuh lebih sehat dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya menggunakan pupuk kimia." Randy mengangguk perlahan. Sebagai anak muda yang baru pulang dari kota untuk membantu mengelola kebun keluarga, ia banyak belajar dari pengalaman Pak Samin yang sudah lebih dari 30 tahun mengurus kebun kopi ini. Namun, pikirannya sering terbawa pada ucapan kakaknya, Dewi, yang bekerja di perusahaan ekspor kopi besar di Jakarta. "Pak, kakak Dewi bilang kalau kita harus beralih total ke pupuk kimia dan metode panen mekanis," ucap Randy dengan suara rendah. "Dia bilang produksi kita terlalu lambat dan hasilnya tidak bisa bersaing dengan kebun besar lainnya. Malam ini dia akan datang ke kebun untuk membicarakannya lagi." Pak Samin menghela napas panjang, tangannya yang berkerut dan penuh kapalan berhenti menulis. Randy berkata bahwa ia dalam beberapa waktu yang lalu dapat informasi dari Pak Joko, tetangga yang juga mengelola kebun kopi kecil, lewat dengan membawa ember pupuk kimia. Ia mengangguk pada keduanya dengan wajah khawatir. "Sudah 2 bulan saya pakai pupuk kimia seperti yang disarankan perusahaan yang kerja sama-sama kakakmu, Pak Samin," ujar Pak Joko. "Produksi memang naik sedikit, tapi daun tanaman mulai menguning dan rasa kopinya tidak seperti dulu. Bahkan beberapa tetangga lain juga mulai khawatir kalau pasar kopi lokal kita akan tergeser." Konflik mulai terasa jelas di udara. Dewi yang ingin membawa kebun ke arah modernisasi demi keuntungan dan daya saing, bertentangan dengan prinsip Pak Samin yang percaya pada metode tradisional yang menjaga kualitas dan kesehatan tanah. Pak Joko menjadi contoh yang menunjukkan dampak dari pilihan tersebut. "Kebun itu seperti anak, Randy," lanjut Pak Samin sambil mengusap lembaran buku yang sedikit kotor akibat serpihan tanah. "Kalau hanya dipaksa tumbuh cepat tanpa memperhatikan kondisinya, ia akan mudah sakit. Kita bisa mencari cara untuk meningkatkan produksi, tapi jangan sampai kita hilangkan nilai yang membuat kopi kita istimewa." Randy mengambil pulpen dari tangan Pak Samin, mencoba menirukan cara tulisannya yang rapi. Ia menuliskan catatan tentang kondisi cuaca hari ini, beberapa tanaman yang mulai menunjukkan tanda-tanda kekurangan zat besi, dan juga catatan pribadi tentang ide untuk menggabungkan metode tradisional dengan teknologi sederhana yang mungkin bisa memenuhi harapan Dewi. Pada keesoknya, Kak Dewi datang ke kebun Pak Samin seraya berkunjung dan melihat perkembangan perkebunan Pak Samin. "Saat ini kebetulan kita lagi panen. Kita duduk seraya bercanda dan bertukar cerita serta pengalaman. Kak Dewi menjelaskan terkait paham kualitas kopi. Tapi kalau kita tidak berubah, kebun ini hanya akan bertahan beberapa tahun lagi," ucap Dewi sambil menunjukkan grafik penurunan permintaan untuk kopi lokal konvensional. Pak Samin pun kemudian menunjukkan catatan lama tentang rasa dan kualitas kopi mereka yang selalu mendapatkan pujian dari pembeli tetap. Randy berkata kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan muka. Tapi dengan syarat kopi kita dijual sebagai produk khusus dengan label, kopi tradisional organik. Saya sudah menulis semua data pertumbuhan tanaman dan hasil uji rasa selama 5 tahun terakhir di buku ini. Ini adalah bukti bahwa metode kita memiliki nilai tersendiri. Setelah Kak Dewi membaca buku catatan tersebut, Kak Dewi setuju dengan rencana Pak Samin dan Randy untuk menggabungkan pupuk organik modern dengan teknik panen yang lebih efisien, dan memasarkan kopi kita sebagai produk premium. Data dari buku catatan Pak akan menjadi modal yang kuat untuk membujuk atasan saya. Setelah 6 bulan, perubahan mulai terlihat. Kebun Pak Samin dan beberapa kebun milik tetangga termasuk Pak Joko, mulai menggunakan sistem yang digabungkan antara metode tradisional dan teknologi sederhana. Pupuk kompos yang dibuat dari sampah desa digunakan secara teratur, dan alat panen kecil yang dirancang khusus membantu meningkatkan kecepatan tanpa merusak buah kopi. Dewi berhasil membujuk perusahaan untuk menjual kopi mereka dengan label, kopi kebun lokal Banyuwangi organik, yang langsung diminati oleh pembeli yang mencari produk berkualitas tinggi dengan cerita di baliknya. Produksi meningkat sekitar 30% tanpa mengorbankan rasa dan kesehatan tanah. Dewi menuliskan data penjualan terbaru di buku. Perusahaan ingin mengembangkan kerjasama dengan lebih banyak petani di sekitar sini. Mereka melihat bahwa nilai dari tradisi dan perawatan yang cermat adalah aset yang tidak bisa digantikan oleh teknologi semata. Pak Samin mengusap lembaran buku yang kini lebih tebal dari sebelumnya. Setiap catatan di sini bukan hanya tentang angka,
melainkan tentang bagaimana kita menemukan jalan untuk menghormati masa lalu dan membangun masa depan. Kebun ini bukan hanya milik kita, tapi juga milik generasi yang akan datang. Randy mengambil pulpen dan menulis kalimat terakhir di halaman baru. Tanah memberi apa yang kita berikan padanya. Jika kita merawatnya dengan cinta dan kecerdasan, ia akan memberi kehidupan yang lebih baik bagi semua orang.